ijma ulama. Konsekuensi kenapa jadi wajib? Karena ada konsekuensi. Iya. Saya ingin nanya definisi fardu. Fardu. Iya. Itu sebenarnya saya mau jelaskan. Coba ini nyambung. Ini ayatnya. Jadi bingung deh. Innal ladzi farada 'alaikal qur'ana laradduka ila ma'ad. Kalau Quran itu hukumnya mempelajari Al-Quran itu fardu. Apa? Siapa yang memfardukan? Tuhan. Allah. Dijawab nggak? Iya. Iya. Jadi fardu itu. Quran ini surat Al-Qasas surat 28 ayat 85. Apa ayatnya? Innal ladzi farada 'alaikal qur'ana laradduka ila ma'ad qur rabbi a'lamu man jaa'a bil huda wa man huwa fi dhalalin mubin. Ini jadi dasar dalil bahwa setiap muslim itu fardu ain mempelajari Al-Quran. Apa konsekuensinya kalau nggak belajar Al-Quran? Dosa. Bisa nggak diwakilkan? Kamu aja anak yang belajar Al-Quran, bapak udah sepuh, udah tua. Jangan marah. Minum Pak. Kira-kira seperti itu. Nah, maka saya katakan, apakah yang mengajarkan Al-Quran nanti itu hanya guru-guru agama? Iya. Terus guru sains, guru matematik nggak perlu mengajarkan Al-Quran? Ya dosa juga. Iya. Apalagi kan tokoh Muhammadiyah sekarang itu minta supaya pengetahuan sekarang harus dirubah, harus ada namanya apa itu, terintegrasi, multi. Saya Pak tahun 2004 itu sudah saya bahas itu namanya integrasi sains dengan Quran, sains dengan Al-Quran. Tapi Pak Profesor siapa itu yang di Jogja itu? Agus Purwanto. Agus Purwanto itu pernah saya bahas bukunya saya ketemu di mana di Salmala. Saya belum pembahasnya itu bukunya Pak Agus Purwanto. Tapi ada mantan rektor UIN Kalijaga, Dr. Amin Abdullah. Kan orang Muhammadiyah kan beliau sekarang itu meminta dan mewacanakan, mensosialisasikan terintegrasi. Kenapa? Guru Quran itu bukan hanya guru agama, guru PAI. Coba, kalau hanya guru PAI, 2 jam lagi lebih banyak yang buta huruf Al-Quran daripada yang bisa. Islamisasi. Iya. Saya banyak menemukan. Saya termasuk pernah ke Kalimantan, pernah ke Aceh, pernah ke mana itu ngetes Al-Quran. Saya pernah ngetes Al-Quran itu di Aceh 50 orang, hanya 5 yang bisa ngaji. Yang standar hanya 3 yang bisa ngaji. Saya tidak bagus-bagus juga suara saya suara beduk juga, tapi nggak jelas-jelas juga. Jadi apa? Kenapa? Karena sekarang ini orang Islam yang jadi guru matematik, jadi guru fisika, jadi guru kimia, jadi guru bahasa Indonesia tidak mau mengajarkan Al-Quran. Itu bukan kewajiban saya. Padahal kalau kita baca Al-Quran ini, innal ladzi farada 'alaikal Qur'an. Sesungguhnya yang memfardukan Al-Quran itu siapa? Ya Allah. Kalau wajib apa? Ijma ulama. Kalau fardu Allah. Mana lihatnya? Fardu. Haram hukumnya seorang ayah membiarkan anak-anaknya itu buta huruf Al-Quran. Dosa bagi sang istri yang membiarkan anak-anaknya buta huruf Al-Quran.
Dan dosa bagi guru yang membiarkan murid-muridnya itu buta huruf Al-Quran. Mau guru apapun. Kenapa? Karena mempelajari dan mengajarkan Al-Quran itu adalah fardu. Mau pengurus Muhammadiyah juga itu dosa itu. Kalau dia membiarkan pendidikan Muhammadiyah tidak mengajarkan Al-Quran, atau murid-murid yang sekolah di situ membiarkan anak-anaknya buta huruf Al-Quran. Kenapa? Itu harus ada kebijakan. Pak, Ya, silakan. dari ayat itu sebenarnya kata kuncinya itu bukan belajar Al-Quran, tetapi di situ ada kalimat atau kata Quran sebagai pedoman. Quran itu sebagai pedoman. Kemudian terkait dengan bahasa itu ada kesesatan. Iya. Jadi kalau Al-Quran itu harus dijadikan pedoman. Iya. Kalau orang yang tidak menjadikan Al-Quran itu pedoman, maka dia sesat. Iya. Itu bukan hanya sebatas belajar Quran, maka Iya. tidak jelas fardu itu maksud kemana arahnya. Iya. Tetapi arah fardu itu ya itu tadi, Al-Quran itu jadikan pedoman. Itu dia. Lebih tinggi lagi. Makanya saya agak apa lagi? Apanya hafalan sekian juz apa khatam ya. Khatam sekian juz. Apakah itu makna daripada semangat ya kan pesan dari Al-Quran itu. Kemudian hafal Al-Quran. Sebenarnya ini yang dimaksud juga Al-Quran dijadikan pedoman. Iya. Nah, itu dia. Pertanyaan saya, bisa nggak Bapak mempedomani Al-Quran dengan maksimal tanpa membacanya? Yang membaca itu kalau dulu orang tidak membaca. Orang hafal, diterima dari Nabi, dari Rasul. Ya. Bahkan Rasul sendiri tidak bisa baca. Ya, itu kalau mau lagi itu Umi itu panjang ceritanya. Iya, bisa baca. Saya setuju Rasul bisa baca. Bukan bahasa panjang, saya tidak mau dengar panjang ceritanya. Sekarang kalau tak pernyataan Bapak itu apa? Umi itu apakah Nabi tidak bisa membaca Umi? Bisa. Dalam sejarah Nabi pernah menghapus tulisannya Ali kok di Hudaybiyah. Ya mungkin. Menulis. Kalau beliau seandainya nggak bisa membaca, bisa dibodohin itu sama umat. Ya bisa saja selaku Nabi sebagai pemimpin ada asistennya. Cuma apa? Logika. Ya, zaman dulu ada asistennya. Iya. Iya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya. Tapi kan kalau saya sudah buktikan, tapi Bapak kan baru menduga ada asisten. Ya saya bebas kan. Saya bebas. Ya. Kemungkinan salah bisa jadi. Iya. Nggak apa-apa. Iya. Bisa saja itu salah. Ya. Kalau salah saya dapat sama satu. Oh iya. Kalau itu ijtihad. Kalau itu bukan ijtihad nggak dapat. Kita sebagai manusia kita selalu mengukur nabi atau orang soleh. Tapi kita dalam Allah memberikan kita kebebasan. Jadi hak kita itu ada sebenarnya secara manusiawi. Iya. Ya kan? Iya. Terbatas kemampuan kita. Ya, ittaqullah mastata'tum. Iya. Ya, itu nanti bahas. Lihat tafsirnya ittaqullah mastata'tum itu maksudnya apa? Ya, secara apakah itu ijtihad atau bukan? Karena tidak ada ahli ijtihad menggunakan ayat itu sebagai dalil. Itulah yang selalu kita terbatas ahli ijtihad. Jadi kita tidak bebas kan? Tadi sementara Bapak, Allah kita bebas untuk berhubungan dengan Allah. Iya. Apakah kita terbatasi? Kemampuan kita terbatasi kita berhubungan dengan Allah. Masuk kamera sih. Itu. Masuk kamera sih. Yang kita bahas itu ijtihad. Iya. Karena dalam kehidupan kita sholat, makan, kita tidak butuh ijtihad. Di situ ada pahala, ada dosa. Tidak perlu ijtihad. Dari mana kita tahu itu pahala atau dosa? Ada hati nurani. Saya masuk Muhammadiyah karena aku gitu. Iya, begini. Muhammadiyah aku, saya Iya. gitu. Tidak perlu ijtihad dari ulama. Iya. Ini kasih air dulu. Filmnya nggak ada ternyata. Panas lain. Iya. Aslinya Papa asli. Jadi boleh dikit lagi. Oh ya, Saya silakan. agak tertarik juga saya sama kata Umi tadi karena itu banyak persoalan sampai orang
habis semua. Apa? Sekali lagi. Yang terakhir nih ya, terakhir untuk mengomentari masalah. Setelah itu mungkin nanti kita mau belajar metode lagi nih. Ya, mungkin minta penjelasan dari Ustaz juga nanti kan, Ya. bahwa kata ummi itu sering kita tidak bisa membaca dan menulis. Tapi kalau kita lihat dalam surah Al-Jumu'ah ayat kedua itu memang diutus bagi umat yang ummi gitu. Jadi saya perhatikan begini, dalam hadis turunnya wahyu itu ma'ana bikori. Permasalahannya ma yang di situ ma nafi atau ma istifham gitu Iya. masalahnya. Saya tidak pandai membaca atau saya apa yang mau saya baca? Apa yang saya baca? Mana sekarang Iya. ini? Itulah, itu bisa dua-duanya benar. Maka tidak perlu kita terlalu banyak berdebat di sini. Enggak, soalnya kalau nggak didebatkan yang itu akan ada nanti yang mengatakan bahwa Nabi tidak pandai membaca dan menulis. Ini. Jadi seorang yang jenius, pernah saya bilangkan sama kawan, sekiranya anak ini tidak pandai membaca dan menulis, maka dicap oleh guru orang tuanya juga bodoh. Rasul itu wajib bersifat patona, cerdas. Itu sesuatu yang tidak mungkin, mustahil terjadi. Maka Rasul itu harus cerdas, saya bilang gitu. Pasti bisa membaca dan menulis. Itu secara logikanya. Jadi kalau umpamanya ini mungkin perlu dijelaskan nanti. Saya tidak pandai membaca atau apa yang saya baca gitu. Nanti Pak Ridwan undang lagi saya. Begini, Sambung nih. saya beritahu aja. Kalau untuk anak SD pemahaman itu benar. Tapi kalau untuk bapak-bapak sudah harus berubah. Itu aja dulu. Berubahnya sampai mana ini, Pak? Artinya Nabi itu tidak bisa membaca menulis itu untuk anak TK dan SD. Masa kita mau TK SD terus? Siapa? Maaf, kita coba jalan ya. Ijit ya lagi Pak ya. Emang gerobong kami lain. Ya, kita lihat lagi ya. Soalnya masih ada, saya hanya dikasih 3 jam sama Pak Ridwan. 3 jam. Agak lama. Ya, ya. Jadi apa yang harus kita pelajari yang fardu dipelajari dalam Al-Quran untuk menjawab tadi masalah ijtihad itu yang lama-lama tadi Pak ya. Kewajiban seorang muslim terhadap Al-Quran satu tasawuf membacanya. Kedua apa? Tahfiz. Ketiga tafsir. Keempat tarjamah. Kelima tafsir, tabi, itu 7T. 7T ini biasanya saya gunakan di santri. Kenapa? Kalau santri itu kalau di Kota Bandung itu makanannya berkaitan dengan 7T. Tahu, tempe, telur, toge, itu. Jadi mudah. Tapi dalam dunia pendidikan 7 kompetensi inilah yang harus kita ajarkan ke anak. Nah itu nanti sampaikan saya bocah. Ini kalau saya bahas Pak, tahsin, tahfiz, ini bisa nggak cukup. Pas lain ini ada 5. Baru jadi cukup. 5 udah gado aja. Dialog. Gerobong kami ini. Ada boleh ngomong. Ya, ya kan seperti itu. Biar nangkepnya hilang. Jadi seorang muslim itu bukan hanya tatbik, ada pengamalan, pedoman, ini tatbiknya. Tatbik itu kan aplikasi ya, implementasi. Itu. Jadi, nah ini. Nah, itulah sehingga saya katakan tadi bahwa Al-Quran itu sangat penting dipelajari. Coba kalau kita meninggal, Pak, sholat itu kapan ditanyakan? Hah? Quran kapan ditanyakan? Ketika orang itu sudah meninggal, dikubur, yang pertama ditanyakan apa? Marrobuka. Terus man nabiyuka. Terus ma imamuka. Terus ma kiblatuka. Ada nggak sholat? Bahaya. Hati-hati. Gak ditanya lah Bapak. Tidak sholat ya. Pas dulu Pak. Gak tanya. Ini banyak. Ya, Pak. Baru nggak ada sholat. Ya? Bulan itu kan ada sholat, berarti sudah sholat dulu.
Kan ada orang yang kiblat Bapak kalau sholat apa? Ka'bah. Nah, kalau Bapak doa yang ditanya apa? Ini wajah tu wajhiyya lillazi. Kenapa tidak dirubah ini wajah tu ilal Ka'bah? Karena kiblat itu bukan Ka'bah. Ka'bah itu hanya tempat kok. Kalau saya sholat itu menghadap tembok bukan Ka'bah. Apalagi kalau di kamar, tembok di depannya. Saya sholat depan tembok. Kiblat itu Tuhan. Kan ini wajah tu wajhiyya lillazi fataras samawati wal ardh. Ka'bah itu apa? Itu hanya satu titik yang diletakkan oleh hakikat. Maka di dalam Ka'bah itu kosong. Kalau masuk di dalam Ka'bah, ini Ka'bah seperti ini. Kalau di dalam itu kosong. Kenapa? Karena itu bukan tujuan. Itu hanya media dalam beribadah. Nah, baca tasawufnya Pak Buya Hamka itu. Tasawuf modern. Kira-kira seperti itu. Tapi bocah nggak jalan-jalan nih kalau saya terus di sini. Nah, sholat itu kapan ditanyakan? Ya? Di saat perhisaban ya. Ya. Inna awwala ma Iya. Dihisab. yaumul qiyamah. Berapa tahun itu ke sana? Masih lama ya. Masih lama Pak. Jadi Quran dulu lah. Kira-kira itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.